Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kisah para nabi sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ismail adalah salah seorang di antara keturunan Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil. Dia adalah anak Nabi Ibrahim dari istri beliau yang bernama Hajar. Sedangkan Hajar adalah seorang wanita yang berasal dari Mesir yang berbangsa Kipti. Beliau merupakan hadiah yang diberikan oleh Fir'aun yang hendak memperdaya Sarah, istri pertama Ibrahim. Setelah Fir'aun tidak berhasil memperdaya Sarah, istri dari Nabi Ibrahim, tatkala beliau atau keduanya mampir ke negeri Mesir untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Palestina, maka Allah menggerakkan hatinya, yakni memberikan seorang pelayan wanita yang bernama Hajar. Dan setelah keduanya atau bertiga, yakni Ibrahim, Sarah beserta Hajar yang merupakan pelayan atau bahkan budak si Sarah, karena Nabi Allah Ibrahim sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak, padahal setiap hari berharap agar Allah memberikan keturunan untuk meneruskan estafet perjuangan dakwah, menegakkan tauhid di muka bumi. Sementara usia Nabi Ibrahim sudah menginjak kepala 80-an. Bahkan di usianya ke-84 beliau baru kemudian dikaruniai kabar gembira tentang kehadiran seorang anak yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran. Anak itu bernama Ismail sebagai seorang ghulamun halimun, anak yang sabar, anak yang penyantun. Setelah Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan dari Hajar, maka muncullah kecemburuan Sarah sebagai seorang wanita yang cinta kepada suaminya, takut kalau suaminya pun lebih mencintai istrinya yang lain daripada dirinya si Sarah. Maka akhirnya kemudian Allah perintahkan Hajar untuk hijrah, pindah dari negeri Syam atau di negeri Palestina menuju ke negeri Bakkah. Dari kedua keturunan Nabi Ibrahim inilah nanti, baik dari Hajar maupun dari Sarah, kemudian dia akan beroleh anak. Keduanya akan menjadi bangsa yang besar di kemudian hari, di mana di dalamnya banyak terdapat para nabi
dan juga para rasul. Ismail alaihissalam disebutkan di dalam surah Maryam. Beliau disebut dengan sadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Pada ayat yang ke-54 pada surah Maryam tersebut, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Kata Allah, "Wadhkur fil kitabi Ismail," dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka di dalam kitab Al-Quran, yakni kisah tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di, sesungguhnya ia adalah sadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Berarti kalau benar janjinya, janjinya tidak dusta. Ini merupakan sifat yang paling mulia di antara sifat-sifat kemanusiaan, yaitu as-sidq. Tidak mencela, menceli. Tidak hanya sekedar pencitraan, tapi benar-benar antara ucapan dan perbuatannya satu. Maka dicontohkan dalam hal ini adalah Nabiullah Ismail, sadiqul wa'di, yang benar ucapannya, bahkan janjinya, tidak pernah mengingkarinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan adalah beliau seorang utusan Allah dan juga seorang nabi. Kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia seorang nabi. Tapi sebaliknya tidak berlaku bagi seorang nabi, bahwa setiap nabi belum tentu rasul. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya Nabiullah Ismail adalah pengikut nabi-nabi yang menegakkan tauhid. Karena itulah dakwah para rasul. Mereka berdakwah di muka bumi ini, yakni meninggikan kalimat Allah, li'ilali kalimatillah, yaitu menegakkan tauhid. Dan ini merupakan bagian daripada akidah yang satu, akidah seluruh para nabi dan rasul, yaitu aqidatut tauhid, akidah at-tauhid. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kata Allah, qulu, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, amanna billah, bahwa kami telah beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, wa ma unzila ila Ibrahim, dan juga apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, dan juga anak keturunannya, anak keturunan Yaqub, anak keturunan Ishaq, anak keturunan Ismail. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Musa, Taurat, wa Isa, Injil, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan juga apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ajaran para nabi ini sama. Apa yang Allah turunkan kepada mereka adalah ajaran yang satu. Intinya adalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah saja, menyembah kepada Allah dan berpegang kepada talinya. Iktasam billah, berpegang kepada tali agama Allah. Baru kemudian bentuk syariatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan konteks zaman pada saat itu. Tapi ada syariat ibadah yang tetap dipertahankan dari zaman ke zaman, yaitu as-shalah waz-zakah, salat dan zakat. Salat dan zakat inilah yang tetap dipertahankan dari zaman ke zaman. Oleh karenanya di dalam surah Maryam pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-55, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbi mardiya. Maka syariat ini pula ditegakkan oleh Ismail, dan Ismail memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat tersebut, wa kana ya'muru ahlahu, dan adalah Nabi Ismail memerintahkan keluarganya, ahlinya, untuk apa? Bis salati, untuk melaksanakan salat. Saya agak cocok dengan bersembahyang ya.
Kalau sembahyang itu menyembah sang yang. Sang yang apa? Kan itu asalnya dari bahasa Sanskerta, sembah hyang, menyembah hyang. Kenapa? Udah masuk? Masuk? Enggak. Kalau tadi kan bukan PowerPoint tadi. Tadi Word. Kalau saya ganti Word nggak masuk. Kalau saya ganti lagi ke PowerPoint masuk tuh. Nggak ada masalah sebetulnya. Baik. Jadi Ismail adalah putra siapa? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beliau pergi menghadap kepada Allah Jalla wa'ala untuk meninggalkan kaumnya yang sudah mengusirnya, bahkan menghukumnya dengan dibakar. Maka tidak ada tempat kembali bagi Ibrahim bersama keluarganya kecuali kepada Allah. Pada ayat 99 dalam surah As-Saffat, Allah Jalla berfirman, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, habli, karuniakan kepadaku seorang anak minas salihin, di antara orang-orang yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Inilah doa Nabi Ibrahim yang diucapkan setiap saat agar beliau mendapatkan anak. Maka silakan doa ini dibaca setiap saat. Bagi yang mereka belum punya anak, semoga punya anak sebagaimana Nabi Ibrahim diberikan karunia anak Ismail. Bagi mereka yang sudah punya anak, semoga dijadikan anak-anaknya menjadi salih dan solihah, sehingga doa ini tetap dibaca terus. Beda dengan Ibrahim. Kalau Ibrahim ketika itu belum punya anak, Nabi Ibrahim lantas diberi kabar setelah itu, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami beri kabar gembira, yakni Ibrahim, dengan seorang anak
yang amat sabar. Ghulamun halimun, anak yang sabar. Dan kesabaran ini nanti kita bisa ketahui dalam perjalanan hidupnya. Ketika Nabiullah Ismail mendengarkan kabar dari bapaknya bahwa bapaknya telah mendapatkan wahyu melalui mimpi, di mana di dalam mimpi itu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Maka Nabi Ismail menerimanya dengan penuh kesabaran, tidak bereaksi, apalagi bereaksi negatif. Justru Nabiullah Ismail menunjukkan sikap positif, membantu abahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Di dalam surah As-Saffat, yakni pada ayat yang ke 102, diterangkan tentang kisah yaitu penyembelihan Ismail. Baik, silakan di depan itu dilihat tentang posisi kedua istri masing-masing menurunkan anak. Yang keduanya adalah menjadi seorang nabi. Karakter Ismail yang disebutkan pada ayat yang ke-100 yaitu Ghulamun halimun, anak yang sabar. Berbeda dengan Ishak. Kalau Ishak itu Ghulamun alimun, anak yang pandai. Sebagaimana keturunannya nanti kelak Ishak, Yakub, Bani Israel itu pandai-pandai. Karena disifati dengan Ghulamun alimun. Kalau Ismail yang kelak menurunkan bangsa Arab generasi kedua musta'aribah, yakni memiliki sifat santun, sabar. Ghulamun halimun, fabasyarnahu, dan kami beri kabar gembira, yakni Ibrahim akan kelahiran seorang anak yang amat sabar. Maka pada ayat berikutnya, ayat ke-102, kata Allah, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Silakan terjemahkan. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
Iya. Ketika Nabiullah Ismail sudah sampai usia sanggup diajak bekerja membantu orang tuanya, sekitar usia 10 sampai 12 tahun. Karena antara Ismail dengan Ishak itu terpaut 13 tahun. Masa hamil itu setahun. Berarti 13 dikurangi setahun berarti 12. Nah, antara usia 10 sampai 12 inilah masa di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapak dari Ismail ini, mendapatkan perintah menyembelih Ismail untuk menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Apakah dia tetap teguh cintanya kepada Allah, ataukah sudah berubah tatkala hadir anak satu-satunya. Dan mimpi ini berulang beberapa malam. Kemudian setelah yakin bahwa ini adalah perintah Allah, wahyu dari Allah, maka dipanggillah Ismail. Nabi Ibrahim bertanya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, aku melihat di dalam tidurku, yaitu bermimpi, anni atbahuk, aku menyembelihmu nak. Fandur madza tara, maka perhatikanlah bagaimana pendapatmu." Maka seorang yang sudah dijanjikan oleh Allah sebagai anak yang sabar, maka tampak dari ucapan Nabiullah Ismail di mana beliau mengatakan, "Ya abati f'al ma tu'mar." Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah, insyaallah engkau menjumpai aku nanti minas sabirin, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang sabar. Ini berarti terbukti ucapan Nabi Ismail ada kalimat as-sabru di situ. Insyaallah minas sabirin, jika Allah menghendaki aku nanti termasuk orang-orang yang sabar. Ini bukti bahwa Nabiullah Ismail, sebagaimana diterangkan pada ayat sebelumnya, ghulamun halimun, anak yang sangat sabar. Maka akhirnya keduanya pergi di tempat yang telah dijanjikan, yaitu tempat penyembelihan itu terletak di mana? Di Mina. Allah perintahkan keduanya pergi ke Mina. Akan tetapi setelah sampai di Mina, saat itu kepergiannya pada tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, keduanya masih ragu tentang perintah ini. Apa benar ini perintah? Kok begitu mengerikan ya bahasa? Kok begitu sadis ya menyembelih anak sendiri? Karena belum pernah ada sejarah sebelum Nabi Ibrahim tentang perintah menyembelih anak. Baru saat itu. Makanya Nabi Ibrahim sempat ragu, walaupun beliau sudah pergi keluar dari rumahnya menuju ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Keraguan inilah kemudian akhirnya disebut hari itu dengan hari Tarwiyah, artinya ragu-ragu. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pada tanggal 8 Tarwiyah itu
beliau menetap di Mina sampai terbit fajar, matahari mulai tampak. Akhirnya beliau keluar dari Mina itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemana dituju? Beliau menuju ke Arafah. Menuju ke Arafah. Di sanalah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Ismail mendapatkan jawaban yang pasti. Makanya disebut dengan Arafah. Arti Arafah adalah mengenal, mengetahui. Karena mengenal dan mengetahui dengan pasti ini adalah perintah Allah. Setelah beliau berdua berada di tempat itu, mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka Allah memberikan jawabannya. Akhirnya keduanya pun setelah matahari terbenam pergi balik lagi ke Mina. Setelah kembali ke Mina, beliau sempat bermalam di sebuah tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Musdalifah sampai terbitnya fajar. Dan setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju ke tempat penyembelihan, di mana masih tetap di wilayah Mina. Setelah waktu duha, beliau tidak melaksanakan perintah Allah tersebut. Tapi ada yang tidak rela dan ridho. Perintah Allah ini dijalankan dengan taat dan tunduk patuh terhadap perintahnya. Siapa? Tidak lain adalah musuh bebuyutan bapak moyangnya, musuh bebuyutan Adam alaihissalam, yang dulu sempat ikrar akan mengganggu, menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus dengan berbagai cara dan berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari samping, kanan ataupun kiri. Maka iblis mendatangi Nabi Ibrahim dan Ismail. Keduanya digoda untuk enggan melaksanakan perintah Allah dan segera untuk berpaling darinya. Tapi keduanya adalah manusia-manusia tangguh, sekalipun yang datang langsung adalah iblis, menyerupai manusia, yang kemudian keduanya melemparnya dengan batu hingga iblis itu mengecil sampai hilang. Karena siapa saja di antara kita kalau digoda syaitan, maka jangan sampai kita takut dan putus asa. Justru harus dilawan dengan zikir dan doa. Sehingga dengan zikir dan doa, mengingat Allah dan meminta perlindungan Allah, justru setan itu akan mengecil, bahkan sampai sebesar lalat, kemudian setelah itu hilang. Peristiwa inilah kemudian yang dinapaktilasi sebagai ibadah haji, ibadah manasik. Dan saat keduanya ini mengusir iblis, kemudian aktivitas itu diabadikan dalam bentuk sebuah ibadah dalam rangka mengingat Allah Jalla wa'ala, yakni lempar jumrah, melempar jumratul aqabah, jumrah yang terbesar sebanyak 7 butir batu. Maka setelah itu keduanya lolos dari godaan iblis. Keduanya bersiap untuk melaksanakan perintah. Kata Allah pada ayat berikutnya, pada ayat 103,
falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri, aslama, Ibrahim siap dengan pisaunya, Ismail dibaringkan atas pelipisnya. Maka pada saat itulah Nabiullah Ibrahim berserah diri, ikhlas menjalankan tugas dari Allah, perintah menyembelih anaknya. Maka kemudian pisau itu pun diangkat, kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lantas kemudian disembelihlah Nabiullah Ismail. Akan tetapi Bapak Ibu, pisau itu sama sekali tidak melukai leher Ismail, seakan ada tembaga yang melapisi. Pada saat genting itulah kemudian Allah Jalla wa'ala memanggil dari langit, fanadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, ya Ibrahim. Allah memanggilnya dari langit. Qad saddaqta ar-ru'ya, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang muhsin yang berbuat baik. Maksudnya Allah memberikan jalan keluar bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Allah tidak berkehendak Ismail terpotong lehernya. Allah tidak menghendaki Ismail tersembelih. Makanya Allah selamatkan Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim sudah menjalankan tugasnya ketika dengan menggerakkan pisaunya itu ke leher Ismail, berarti tugas Ibrahim telah usai. Tugas Ibrahim telah usai. Adapun hasilnya tidak terpotong, bukan urusan Nabi Ibrahim. Justru itulah jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Leher Ismail tidak bisa disembelih. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, asal jalankan perintah Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Jangan banyak tanya. Kalau disuruh keluar dari riba, keluar aja, jangan banyak tanya, jangan banyak pertimbangan. Ntar gua gimana nih, nggak bisa makan nih, nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah dalam surah At-Tahrim, dalam surah At-Tolak, itu surah 65 pada ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, the way out, jalan keluar. Jalan keluar. Entah apa jalan keluarnya, Allah yang Maha tahu. Maka kalau kita sudah tahu bahwa ini batil, keluarlah dari kebatilan itu dan carilah tempat yang hak, menujulah kepada yang hak. Jangan takut mati, jangan takut tidak makan, tidak minum.
Bahkan pada ayat ketiga Allah sambung dengan kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 3. Dan kami akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau pekerjaannya haram, sudahlah keluar, jangan banyak pertimbangan. Insya Allah Allah berikan jalan keluar pertama. Yang kedua, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi selama berbulan-bulan dia tidak mendapatkan apa-apa. Biasanya tiap bulan dapat penghasilan, ini nggak dapat penghasilan. Bisa jadi nanti bulan ke-10 Allah akan rapel semuanya. Dan kisah itu sering terjadi bagi mereka yang hijrah ikhlas semata-mata karena Allah. Pada awalnya memang berat, tapi dia tetap sabar, istiqomah. Akhirnya Allah ganti dengan berlipat-lipat. Banyak kasus-kasus seperti itu. Dan ini berlaku dalam urusan apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau itu perintah, maka laksanakan perintah Allah tanpa reserve. Kalau itu untuk meninggalkan larangan, maka tidak ada pilihan kata kecuali sami'na wa ata'na. Dan Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat. Itulah ujian. Yang karakteristik ujian itu ada pada setiap mukmin. Cuman bedanya level dan tingkatnya. Adapun tingkat Nabi Ibrahim ini disebut dengan bala'un azimun. Kata Allah pada ayat 106, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian yang nyata, ujian yang besar. Lantas kemudian Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau tadi jalan keluarnya apa? Lehernya tidak bisa dipotong. Itu jalan keluarnya. Enggak bisa. Berarti anaknya enggak akan mati berarti. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apa itu? Wa fadainahu bi'dhibhin azim. Wa fadainahu bi'dhibhin azim. Dan kami tebus Ismail anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tahu-tahu yang mau disembelih itu posisi Nabi Ismail sudah tergantikan. Ternyata yang berada di kaki Nabi Ibrahim itu adalah domba. Sementara Ismailnya udah pindah di tempat lain. Hai Abah. Ismailnya di tempat lain. Yang ada di situ adalah domba. Yang kemudian Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya. Ini rizki. Tidak terpotongnya Ismail, itu jalan keluar. Karena sudah ditunjukkan ketakwaannya. Maka diganti dengan domba dari surga, berjenis kelamin jantan, berwarna putih, bertanduk, bermata bagus, diikat dengan tali dari rumput samurah yang di surga. Dan inilah yang kemudian setiap tahun kita napak tilasi dalam ibadah apa? Manasik, baik haji maupun kurban. Yang berhaji di sana dia berkurban, yang tidak berhaji pun ikut berkurban di negerinya masing-masing. Inilah kisah Ismail.
yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran. Makanya dia disebut dengan Sadiqul Wa'di, orang yang benar janjinya. Maka setelah itu Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam sampai usia balik, maka menikahlah Nabi Ismail dengan seorang wanita dari suku Jumhur, yang kemudian bapaknya datang untuk kesekian kalinya dan tidak berjumpa dengan Ismail dan istrinya Hajar yang sudah meninggal. Maka istri Ismail yang pertama ini kelihatannya tidak cocok sebagai seorang istri Nabi yang harus selalu qanaah dan bersyukur atas pemberian Allah dan senantiasa untuk taat beribadah kepadanya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berpesan supaya mencerai istrinya. Setelah itu Nabi Allah Ismail menikah lagi dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum yang lainnya, yang hidup bersama dengan Ismail yang ketika itu sudah berada di mana? Di Makkah. Adapun kisah tentang pindahnya Hajar dengan Ismail ketika dia masih bayi itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang kedua, Nabi Ibrahim dengan istri beliau yang kedua, istri Nabi Ismail putranya ya, yang kedua, maka Nabi Ibrahim memerintahkan untuk mempertahankan rumah tangga daripada Ismail dan istri yang keduanya. Dari situlah kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa untuk keberkahan mereka berdua. Sekalipun makanannya adalah cuman air dan daging. Daging dari hasil buruan. Air yaitu air Zam-Zam. Setelah itu Nabiullah Ibrahim pergi kembali ke Palestina menemui istrinya yaitu Sarah, yang kemudian mendapatkan kabar bahwa Nabiullah Ibrahim mendapatkan seorang anak dari Sarah yang bernama Ishak. Nah, kemudian ketika Nabiullah Ibrahim balik lagi ke negeri Mekah, maka disitulah kemudian Nabi Ibrahim dipertemukan oleh Allah dengan putranya yaitu Ismail. Pada saat itu Nabiullah Ismail sedang meraut anak panah di pohon yang bernama Doha. Perlu diketahui bahwa Nabiullah Ismail beliau belajar bahasa Arab melalui suku Jurhum, yaitu suku bangsa istrinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa awwala man futiqa lisanuhu bil arabiyyati al-bayyinati Ismail. Yang pertama kali lidahnya kental dengan bahasa Arab di kalangan orang ajam yang bukan Arab, yakni Ismail. Kalau orang Arab kental dengan bahasa Arab wajar. Ismail ini bukan orang Arab. Dia blasteran antara Ibrahim Irak dan Hajar yaitu Mesir. Dan Ismail ini belajar bahasa Arab dari suku Jurhum, keluarga istrinya.
Dan beliau adalah orang yang paling fasih di antara orang ajam pertama yang berbahasa Arab. Wa huwa ibnu arba'a asyarata sana. Ketika itu beliau masih berusia 14 tahun. Menjelang baliknya. Berarti sebelum beliau menikah. Baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain, sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam binafarin. Nabi melakukan perjalanan dengan beberapa orang. Yarmuna, yakni untuk memanah. Faqala ramyan Bani Ismail. Kemudian beliau mengatakan ramyan Bani Ismail, wahai panahlah keturunan Ismail, panahlah. Fa inna abakum kana ramiyan. Karena sesungguhnya bapak moyang kalian adalah ahli memanah. Siapa bapak moyangnya? Yaitu Ismail. Karena Ismail ini adalah ahli memanah. Karena memang hidupnya tiap hari memanah, berburu. Mata pencahariannya berburu. Sehingga kalau bahasa kita sekarang, beliau ini adalah sniper, penembak jitu atau pemanah jitu. Makanya Nabi SAW, pasukan pemanahnya itu dimotivasi bahwa kalian adalah keturunan para sniper, ahli memanah. Siapa? Bapak kalian, bapak moyangmu adalah ahli memanah, yaitu Ismail. Ini kelebihan diantara yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Kemudian berikutnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendatangi Ismail. Saat itu beliau sedang meraut anak panah. Nabi Ibrahim menemui Ismail dan kemudian meletakkan anak panahnya di bawah sebatang pohon dekat Zamzam. Ketika dia melihatnya, maka dia segera menghampirinya dan melakukan sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya yang lama tidak berjumpa. Kemudian setelah mereka berpelukan, Nabi Allah Ibrahim kemudian mengatakan, ya Ismail, amarana Allahu bi amrin, bahwasannya Allah telah memerintahkan aku melakukan sebuah perintah. Maka Ismail pun menjawab, if'al ma tu'mar ya abati, lakukanlah wahai abah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Kemudian Ibrahim berkata lagi, wahai anakku Ismail, apakah kau mau membantu aku? Maka Ismail berkata, ya, aku akan membantumu. Ibrahim berkata,
Allah memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini. Yakni apa? Sebuah gundukan yang ada di tempat dekat sumur Zam-Zam, yang itu merupakan pondasi Ka'bah yang kemudian nanti ditinggikan. Gundukan tanah itu adalah pondasi. Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding dengan sekelilingnya. Perawi berkata, dari tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Kemudian Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya, membangunnya, sehingga ketika bangunan sudah tinggi, Ismail datang membawa batu ini, yaitu makom Ibrahim, yang sekarang terkenal dengan makom Ibrahim. Ketika bangunan itu sudah tinggi, tidak sampai ke atas, maka Nabi Ibrahim membutuhkan tempat berpijak supaya bisa sampai ke atas. Maka Nabiullah Ismail membawa batu. Ismail datang membawa batu itu, lalu meletakkannya untuk Ibrahim agar bisa naik di atasnya. Sementara Ismail memberikan batu-batu dinding itu yang dipakai untuk dinding dari bawah. Keduanya bekerja sambil selalu mengucapkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal kami, karya kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa ini diucapkan terus menerus oleh keduanya. Apa yang dikerjakan oleh kedua hamba Allah inilah yang kemudian sampai hari ini berwujud Baitullah, Ka'bah, Al-Qiblah Asy-Syarifah, kiblah yang mulia, yang merupakan sutroh bagi seorang mukmin muslim ketika dia hendak menghadap kepada Allah di seluruh penjuru bumi dimanapun dia berada. Maka ketika dia menghadap kepada Allah, hendaklah menghadap ke arah tersebut, bukan menyembah kiblat, bukan menyembah batu bangunan itu, bukan, tapi sebagai arah. Karena setiap umat ada arah kiblahnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Coba dibuka surah Al-Baqarah. Kelihatan, nggak keluar ya. Al-Baqarah 148. Allah katakan pada ayat tersebut,
walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Iya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, pada tiap-tiap umat itu ada kiblatnya. Bani Israel kiblatnya mana? Baitul Maqdis. Dan itu sempat menjadi kiblat kaum muslimin ketika Ka'bah ini dipenuhi dengan berhala-berhala yang dirusak agama Ibrahim ini oleh bangsa Arab sesudahnya, yaitu keturunan dari Ismail itu sendiri. Namanya Amr bin Luhai, yang membawa ajaran penyembahan kepada patung berhala, sehingga muncul ada patung Latta, Uzza, Manat, Hubal. Mereka menyimpang dari ajaran tauhid, menyembah patung-patung berhala. Maka di awal-awal Islam, setelah perintah melaksanakan solat fardu 5 waktu, Nabiullah Ibrahim melaksanakan solat menghadap arah Masjidil Aqsa. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Padahal Nabi berharap Allah Jalla wa Ala merubah arah kiblatnya itu menuju ke Ka'bah. Dan itu akhirnya dipenuhi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sementara sebelumnya selama kurang lebih setelah hijrah ke Madinah selama 16 atau 17 bulan beliau setelah hijrah ke Madinah solat menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya Allah turunkan perintah untuk memindah arah kiblat menuju ke mana? Ke Ka'bah. Saat itu Ka'bah masih dikelilingi oleh berhala-berhala ketika itu. Nah, ini yang merusak, yakni orang-orang kafir dari kalangan Bani Ismail sendiri. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah sebagai arah sutra solatnya, Allah katakan pada ayat yang ke-49, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apa kata Allah? 49 Al-Baqarah lanjutannya. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, di mana saja kalian keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah.
Sesungguhnya wa innahu lal haqqu mir rabbik, itu adalah ketentuan dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan bahwasannya Allah tidaklah sekali-kali lengah dari apa yang telah kalian kerjakan. Maka Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah tersebut atas dasar perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan selalu beliau berdoa, yang doanya diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah pada ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi bagi Allah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Setelah itu Nabi Ibrahim berkeliling, berputar, melihat bagian-bagian mana yang mungkin kurang. Tanpa terasa, tanpa disadari, putaran itu sampai sebanyak 7 kali. Dan putaran inilah yang kemudian Allah abadikan di dalam ibadah kita yang bernama tawaf. Tawaf inilah ibadah dalam rangka mengingat Allah, tunduk taat kepada Allah melalui syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang merupakan perjalanan manusia-manusia mulia yang kita suri toladani, yaitu saat Nabiullah Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah sebagai kiblat Baitullah seluruh umat manusia. Maka begitu keduanya selesai dan kemudian bertanggung jawab terhadap karya yang telah dilakukannya, dia tidak begitu saja lepas, tapi tetap dilaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kekurangan sedikit pun. Maka ketelitian dan komitmen untuk selalu mengerjakan sesuai dengan perintah inilah yang kemudian harus kita ikuti. Dengan cara apa? Dengan tawaf. Karena saat itu Nabiullah Ibrahim dan Ismail betul-betul bertanggung jawab terhadap perintah itu. Jangan sampai perintah ini dilaksanakan dengan asal-asalan, sampai-sampai harus berkeliling 7 kali. Maka kita sekarang mengikutinya menjadi sebuah syariat ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita harus memetik hikmah dari perjalanan itu, bahwa inilah yakni sebuah komitmen dan tanggung jawab dalam rangka untuk melaksanakan perintah, bahwa perintah itu tidak dikerjakan secara asal-asalan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu memperhatikan apa yang telah dikerjakan dari seluruh rangkaian aktivitas hidup kita, baik yang bersifat mahdhah atau ghairu mahdhah, baik yang bersifat khusus ibadah-ibadah ritual ataupun ibadah-ibadah secara umum, yang semua aktivitas ibadah, perkataan, perbuatan itu bisa bernilai ibadah tatkala ditujukan untuk dalam rangka mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada Bapak Ibu yang diharapkan oleh keduanya melainkan keridhaan Allah. Karena mereka tidak berharap apa-apa pada saat itu. Siapa yang diharapkan? Tidak ada penguasa di negeri itu. Negeri Bakka tidak ada yang menguasai ketika itu. Diharapkan dari siapa? Kalaupun banyak orang, mereka adalah suku bangsa Arab ketika itu.
Nabiullah Ismail justru orang pertama yang menempati tempat itu, bukan suku Jurhum. Justru suku Jurhum itu datang kemudian bahkan apa? Meminta air kepada Ismail dan ibundanya Hajar. Maka yang mestinya menguasai daerah itu adalah Ismail dan ibunya. Kalau ibarat bahasa kita sekarang yang babat apa? Babat alas. Yang babat alas negeri Mekah itu Ismail. Ibarat kalau di negeri kita dia mati, maka kuburannya dikeramatkan, diistilahkan dengan apapun punden. Punden itu orang pertama yang babat alas di negeri itu punden, yang kalau orang-orang sesudahnya itu kalau melakukan sesuatu hajat atau sedang punya hajat, dia harus permisi dulu. Mbak, saya mau mantu mbak, permisi mbak ya, minta ridhonya. Loh, ridho dari Allah, bukan dari mbahnya itu. Tapi adakah di negeri itu hari ini orang-orang yang melakukan aktivitas apapun di negeri itu minta persetujuan Ismail? Lah, tidak. Karena Allah melalui para nabinya telah menanamkan tauhid di dalam hati mereka, agar jangan sampai Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail dijadikan sebagai berhala-berhala, sekalipun keduanya tidak ridho untuk disembah. Tapi kenyataannya mereka justru menyembah selain dari Ibrahim, selain dari Ismail, orang pertama yang babat alas tempat itu. Justru mereka menyembah siapa? Latta, Uzza, Manat, gak jelas siapa itu. Tapi Allah mencegah mereka menyembah Ibrahim dan Ismail. Ya memang kenyataannya kuburan Ismail sampai hari ini nggak ada yang tahu di mana kuburannya. Kalaupun ada kuburan Nabi Ibrahim, bukan di Mekah. Justru meninggal Nabi Ibrahim di mana? Di Palestina, di tempat yang bernama Hebron. Sekarang kuburannya ada, dikubur dengan istrinya Sarah beserta anaknya, yaitu Ishak dan istrinya Rifqah. Itu di Hebron. Karena Bani Ismail nggak ada yang tahu kuburannya di mana. Padahal Ismail ini penting bagi orang Arab, karena yang babat alas Mekah itu Ismail atau ibunya. Tapi yang merekomendasikan, yang mendatangkan ke tempat itu Nabi Ibrahim. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam perjalanan dua hamba Allah antara bapak dan anak ini adalah merupakan contoh bahwa seorang ayah hendaklah meniatkan untuk mengkader anak-anaknya sebagai penerus dakwah tauhid, sebagaimana Ibrahim mengkader anak-anaknya untuk tetap menegakkan tauhid di mana saja dia berada, sampai akhirnya di negeri Mekah lah hari ini, negeri yang kemudian didoakan oleh Nabi Ibrahim sebagai baladan aminah, negeri yang aman, negeri yang aman. Bahkan Allah bersumpah, wattin wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, waturi sinin, demi gunung Tursina, wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri apa yang aman? Sentosa Makkah, yang sampai hari ini adalah sebagai tanah suci
yang Allah sucikan. Sebagaimana Allah memiliki bulan-bulan suci, maka tanah suci itu salah satunya adalah yakni Makkatul Mukarramah. Dari situlah Islam terpancar, bersinar sampai ke negeri-negeri di seluruh belahan bumi. Dengan dakwah yang dilakukan oleh keturunan Nabi Ibrahim, baik yang berada di Palestina, di negeri Syam, maupun di negeri Jazirah Arab, termasuk khususnya yaitu di Mekah. Maka jangan sampai kita berpaling dari negeri-negeri bersejarah yang di dalamnya terdapat orang-orang soleh yang perlu kita suri toladani sepak terjang hidupnya, terutama Ismail. Allah tidak banyak menyebutkan tentang kisah Ismail, tetapi cukup mewakili bahwa Nabiullah Ismail adalah orang pertama yang sabar, yang kedua shadiqul wa'di, dia adalah orang yang jujur, benar perkataannya dan tepat janjinya, dan dia termasuk di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Lantas bagaimana beliau mewariskan tauhid itu kepada anak keturunannya? Pada surah 19 ayat 55 tadi, wa kana ya'muru ahlahu, bahwa Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk apa? Bis salati waz zakati, untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka demikian pula anak keturunannya Nabiullah Ibrahim, Ismail, sampai kepada Nabi kita Muhammad. Maka Allah perintahkan Nabi kita Muhammad berwasiat kepada keluarga agar menegakkan salat dan bersabar mengerjakannya. Kata Allah dalam surat Toha, surat 20, pada ayat 132, surah 20 ayat 132. Ini perintah Nabiullah Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Apa kata Allah? Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Perhatikan ayat ini. Ayat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, yang beliau diperintahkan untuk memerintahkan keluarganya menegakkan sholat, sebagaimana Nabi Ismail diperintahkan untuk berwasiat kepada keluarganya, yaitu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kata Allah dalam ayat itu, wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, siapa? Keluargamu. Untuk apa? Bis salati, menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian di dalam mengerjakannya. Bersabar di sini ada dua. Bersabar mengerjakan salat itu sendiri, dan yang kedua bersabar di dalam memerintahkan keluarga agar salat. Merintahkan keluarga untuk salat itu gampang apa susah? Susah apa gampang? Nak, bangun nak, sudah jam 5:30, subuh nanti lewat. Susah apa gampang? Sudah bangun, tidur lagi. Dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Mengerjakan sholatnya harus sabar, memerintahkan keluarga untuk sholat pun harus sabar. Ini pelajaran yang kita ambil dari Nabi Ismail, bagaimana beliau bersabar memerintahkan keluarganya untuk sholat,
Sampai Nabi Muhammad diperintahkan agar umatnya ini mengerjakan sholat dan memerintahkan keluarganya untuk sholat. Lantas Allah dalam ayat itu mengaitkan antara perintah sholat dengan rizki. Perhatikan, kata Allah, la nas'aluka rizqa, aku sekali-kali tidak minta rizki dari kamu. Artinya apa? Jangan kalian salah bahwa Allah itu tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Allah nggak minta rizki apapun. Maka jangan kau buat sesajen, yang sajen itu untuk bau reksomu, untuk pundenmu, untuk danyangmu, nggak perlu. Allah tidak membutuhkan apapun. Sesajen ini dan itu, walaupun dikatakan sebagai wujud syukur, berarti semua itu bukan untuk Allah, itu untuk syaitan. Sajen-sajenmu itu Allah nggak butuh, berarti semua itu untuk syaitan. Kalau kau mengatakan ini dalam rangka bersyukur kepada Allah, kemudian saya mempersembahkan sesajen ini untuk Allah, dusta, bohong. Allah nggak butuh. Berarti kalau itu kau lakukan, sebetulnya kau membohongi diri. Sebetulnya itu adalah untuk syaitan, dan itu kau tahu, tapi hanya retorika kau katakan itu untuk Allah. Padahal Allah tegas dalam ayat ini, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki darimu. Nggak minta. Apalagi hanya kepala kerbau, buat apa? Wong yang nyiptakan kerbau Allah. Yang kedua ditegaskan, nahnu narzukuk, kamilah justru yang memberi rizki kalian. Ini menandakan pula bahwa apa? Jangan sekali-kali meninggalkan sholat dengan alasan cari rizki. Kenapa? Yang cari rizki itu bukan kita. Yang memberi rizki itu adalah Allah. Gak ada kaitannya antara sholat dengan rizki. Gak ada. Gak ada sama sekali. Maka jangan jadikan bekerja mencari rizki katanya, kemudian dia tinggalkan sholat. Dia lupa bahwa yang memberi rizki itu Allah. Orang itu mau sholat atau enggak sholat, kalau Allah mau ngasih rizki, Allah kasih. Dan itu sudah ditetapkan. Sholat itu untuk kepentingan kita, bukan kaitannya dengan rizki lancar, gak ada hubungan. Orang kafir rizkinya lancar gak? Orang kafir rizkinya lancar gak? Bisnis moncer, harta semakin melimpah, rumah tambah banyak, mobil tambah banyak, duit tambah banyak, istri tambah. Orang kafir istrinya nggak tambah banyak, cuman tetap satu, tapi willnya yang banyak. Iya kan? Dan mereka kan sehidup semati, katanya begitu, sampai kapanpun nggak boleh cerai. Tapi dia main di luar sama siapapun, yang penting kau tetap pulang, gajimu pun pulang. Itu prinsip orang kafir. Kalau kita nggak boleh Pak punya will, karena Allah sudah memberi fasilitas berapa? 4. Salah sendiri nggak dipakai. Tapi kan syariat dasarnya nikah sah, diridhoi Allah. Ya karena bapak ini orangnya tawadhu kelihatannya, cukup dengan 1, ya. Apa tawadhu? Tertawa sambil duduk. Orang kafir, mereka tidak pernah sholat, rizkinya tambah lancar. Maka nggak ada hubungan antara sholat dengan rizki.
rizki sudah ditetapin, maka jangan jadikan alasan mencari rizki tinggalkan sholat. Nahnu narzukuk, kata Allah, kami yang memberi rizki. Jangan khawatir, waktunya sholat, sholat. Maka harus ditutup tokonya, harus ditutup komputernya, pergi melaksanakan sholat. Itu yang benar. Jangan alasan, waduh ini langganan pada datang semua, kemarin nggak datang ditunggu, ini hari Jumat sudah jam 11 ini ada 5 orang belum dilayani. Gimana? Toko tutup atau sholat Jumat? Halo? Mikir masih padahal belum terjadi masih mikir. Bagaimana kalau sudah di depan mata, duitnya udah kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, oh sekian untungnya kali sekian. Itulah kenapa orang-orang Yahudi akhirnya dikutuk jadi kera dan babi, karena dia meninggalkan perintah sholat, perintah ibadah hari Sabtu. Kenapa? Alasan bekerja, mencari maisha. Ditinggalkan sholat ibadah hari Sabtu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera dan babi. Itu kalau Yahudi. Nah, kita orang Islam meninggalkan hari Jumat hanya alasan kerja, cari maisha, kira-kira pengen dikutuk jadi apa, Pak? Kalau Yahudi kera babi, antum apa kira-kira? Kalau meninggalkan Jumat, apa katanya? Kerbo, kerbo lagi. Wah, kalau kerbo berarti cocok dong, ya kan? Kerbo jadi cocok dong. Kalau babi kipatke, ya kan? Patke. Kalau satunya sunggokong, kera dan babi. Satunya temennya kan ada itu yang kerbo, cocok berarti. Berarti lihat film Tom Sancong kelihatannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi ini pelajaran yang mungkin hari ini kita bisa ambil dan petik dari perjalanan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Setelah itu berkembanglah keturunan Nabi Ismail menjadi bangsa Arab. Bangsa Arab generasi yang kedua, yaitu keturunan dari ibu yang Arab asli, sementara bapaknya bukan orang Arab. Jadi Arabnya dari mana? Pihak ibu. Makanya disebut dengan musta'aribah, yaitu bangsa Arab yang dianggap Arab, ya, karena dari ibunya. Dan dari situlah nanti ada suku Quraisy. Di dalamnya ada Bani Hashim, di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi bahasa beliau sudah fasih seperti orang Arab bener, ya, karena memang bahasa ibu, karena ibunya adalah orang Arab. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Insya Allah ke depan kita akan membahas yaitu Nabiullah Lut. Sudah ya belum? Lut belum ya? Karena Lut ini keponakan dari Nabi Ibrahim. Sebetulnya lebih dulu Lut daripada Ismail. Karena Ismail belum lahir, Lut sudah ada. Karena Lut keponakan dari Nabi Ibrahim. Insya Allah yang akan datang kita akan bahas, yakni Nabiullah Lut bersama kaumnya. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. 1, 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya mau tanyakan mengenai perihal untuk permasalahan mengenai kejadian seperti ini, Ustaz. Kalau kita dalam rumah tangga itu kan sistem genetika itu kan sejak dari cerita teori dari Nabi Ismail kan sangat ini kental ya Ustaz, jadi genetikanya. Nah, kita terapkan di zaman sekarang ini yang notabene seperti saya ini genetikanya bukan kategori termasuk orang yang alim atau Ustaz. Nah, dalam hal ini saya mendidik anak itu banyak kendala-kendala Ustaz. Kembali mendidik anak itu saya berpikir begitu, apakah genetika saya tidak sesuai dengan urutan yang benar, padahal selama ini sudah merefleksikan dalam hati
saya sudah memberikan tradisi yang halal toibat, sudah mendidik, mencontohkan, tapi kendalanya masih berbenturan nih Ustaz, tidak konek gitu. Apa kira-kira solusi Ustaz kalau kita ambil hikmah dari kejadian sejarah Nabi Ismail dan Nabi sekian? Iya. Jadi mendidik anak itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Iya kan? Pertama internal, yaitu tentang konsumsi. Apa yang kita konsumsikan kepada anak-anak kita. Dan itu bergantung kembali kepada awal pembentukan konsep sebelum anak itu jadi. Bapak ibunya bagaimana makanannya, ya kan? Makanan dan minumnya. Oke lah kalau dulu mungkin kita nggak tahu, sudah kadung, maka kita sudah mulai memperbaiki diri. Kita putus mata rantai agar jangan sampai kita ini mengkonsumsi yang tidak jelas, apalagi yang haram, ya jelas-jelas haram. Yang tidak jelas saja dihindari. Nah ini kaitannya dengan faktor internal. Karena apa? Nabi mengatakan kepada Ka'ab, ya Ka'ab, inna lahman wadaman, sesungguhnya daging dan darah yang tumbuh dan mengalir di tubuhmu, nabata ala suhtin, kalau itu berasal dari yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih layak sebagai tempat kembalinya. Itu nanti. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita di dunia ini? Ternyata antara konsumsi yang halal itu sangat berkaitan dengan doa. Doa kita tidak akan diijabah sementara kita tiap hari berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina. Ternyata apa? Ternyata konsumsi kita salah, maka doa tidak diijabah. Kalau doa tidak diijabah, maka termasuk sholat kita juga, karena sholat adalah doa. Makanya perkara makanan haram itu vital dalam hidup kita, sangat vital. Apalagi Bapak hidup di negeri yang kadang masih banyak jualan-jualan barang haram, iya kan? Khususnya di Kelapa Gading ini, makanan-makanan di depan ini kira-kira menurut Bapak mayoritas halal apa nggak jelas? Halo? Iya kan? Hati-hati, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Doa kita bisa tidak dikabulkan kalau kemasukan barang yang haram, walaupun kita nggak tahu. Kalau tahu dua, sudah doa tidak dikabulkan, dan kita tahu itu haram kita tetap makan, dosa. Kalau nggak tahu nggak dosa, tapi tetap doanya mental. Ini internal dulu kita bahas. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, usahakan kita punya komitmen, apa yang kita makan itu harus sudah pasti halal. Benteng terakhir, kalau kita dalam rangka berhati-hati mengkonsumsi makanan apapun yang kita konsumsi, paling tidak di negeri ini ada lembaga namanya Majelis Ulama Indonesia. Dia punya badan namanya LPPOM MUI. Paling tidak produk-produk yang kita makan itu sudah bersertifikasi. Terutama Bapak Ibu, kalau itu produk dari pabrikan-pabrikan besar yang kita tidak tahu proses pembuatannya dan bahan-bahannya. Kenapa? Rata-rata pabrikan besar yang punya siapa? Hah? Pribumi atau non-pri? Non-pri. Iya kan? Dan rata-rata mereka, maaf, muslim apa non-muslim? Hah? Non-muslim. Nah, kadang non-muslim itu tidak mengerti konsep halal menurut Islam.
Halal menurut mereka itu yang penting tidak babi. Menurut mereka itu yang penting tidak babi. Tapi dia nggak ngerti kalau anjing itu nggak boleh dimakan, kalau kucing nggak boleh dimakan, kalau ular kobra itu nggak boleh dimakan, sehingga darah kobra itu nggak boleh walaupun untuk obat, empedu kobra juga nggak boleh walaupun ini alasannya untuk obat, air kencing itu najis, karena nggak punya konsep tentang najis, sehingga apa yang terjadi? Kemungkinan di situ tercampur baur. Maka minimal apa? Yaitu tadi benteng terakhir itu apa? Punya sertifikasi halal. Saya kalau sama anak-anak saya pergi ke minimarket beli snack, itu selalu saya tanya, ayo ada lambang logonya nggak? 2 lingkaran, tengahnya halal, sampingnya ini Majelis Ulama, bawahnya Indonesia. Bawahnya ada nomor 14 digit. Anak saya udah paham itu. Dia kalau mau beli sesuatu setor ke saya, Bi, ini ada halalnya. Ntar dulu tuh lihat digitnya berapa, dihitung 14. Itu 14 digit ini kalau dimasukkan ke website MUI, LPPA MUI, akan keluar produknya. Tapi kalau nggak 14, bisa jadi itu nomor telepon yang dimasukkan di situ dan kita nggak tahu. Berapa nak? 10 nomor telepon itu, bukan dari MUI. Kan orang nggak ngecek sampai di sana. Ini khusus untuk pabrikan gede. Tapi kalau tetangga sebelah kita tahu dia muslim, sholat di masjid, ya kan, jual nasi uduk, jangan tanya sertifikat MUI, ya kan, karena kita tahu dia, ya kan, empok fulana misalnya ya, jual nasi uduk tapi dia aktif di masjid, masa dicampuri barang haram? Enggak kan? Kita yakin dia orang beriman, dia sholat, minimal apa? Sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga dia tidak berpikir dapat untung gede, sementara daging sapi campur mirip soalnya, mirip. Kalau babi mahal, celeng, dikit murah, misalnya begitu. Ini penting, ini mulai dari situ makanan. Makanya Bapak Ibu, maaf ya, kalau saya dapat kue roti dari pengajian nggak ada halal MUI, itu selalu tidak sampai rumah, tengah jalan hilang, saya kasihkan orang. Afwan, ya kan? Ini online ya? Waduh, iya begitu. Kenapa? Oh, kalau buat sendiri orangnya kenal nggak apa-apa, Bu. Iya kan? Kan ini yang saya tanya, pabrikan gede itu kan ada yang di mall-mall itu, Bu, ya, yang mestinya, maaf, mereka itu berkepentingan nggak mestinya dia harus punya sertifikat halal? Berkepentingan nggak? Kenapa? Customer manusia di Indonesia mayoritas muslim, ya kan? Ini kan customer besar, artinya apa? Dia butuh yang namanya pelanggan ini supaya punya ketenangan. Saya tanya, ada aqua nggak di sini? Air mineral. Lihat di situ, ada logo halal MUI-nya nggak? Semua air mineral rata-rata sudah punya halal MUI. Saya katakan ya. Kenapa? Karena dia produsen cerdas. Kenapa produsen cerdas? Karena pangsa pasar umat Islam. Umat Islam berharap apa yang dikonsumsi ini halal dan hatinya tenang, iya kan? Tenang kalau sudah makan yang halal. Padahal itu air, Bapak Ibu. Apa mungkin air dicampur sama babi? Halo? Apa mungkin? Nggak mungkin. Apakah mungkin air dicampur dengan air kencing? Nggak mungkin. Mereka berlomba-lomba semurni mungkin, sesteril mungkin, berlomba-lomba, tapi tetap dia pakai halal MUI. Kenapa? Cerdas.
Tapi ada pabrik roti yang di situ bukan hanya air, di situ ada ini, ada bahan ini, ada ini, tapi sombong tidak memiliki sertifikasi halal. Itu kalau tidak mencantumkan sertifikasi halal ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Memang dia sombong. Saya sudah pemain lama di negeri ini, roti saya sudah terkenal di mana-mana, customer saya seluruh Indonesia, gua nggak butuh sertifikat halal MUI. Sombong. Kemungkinan kedua, memang dia nggak ngurus sertifikasi halal karena memang ada sesuatu yang tidak halal. Kemungkinan kan dua itu, memang tidak halal atau paling tidak dia sombong. Lawang air aja sudah pakai sertifikasi, apalagi roti, kue, pastry, cake, tart. Yang di situ mungkin ada gelatin, ada shortening, ada lecithin, ada lard, gelatin, shortening, lecithin. Yang ini kemungkinan berasal dari hewani, dan hewani yang paling baik apa? Rata-rata apa? Ini ya kalau sapi. Hati-hati, kita nggak mau tahu. Makanya paling tidak saya katakan tadi, benteng terakhir apa? Harus ada sertifikasi halal MUI. Kalau sudah ada digit 14, ya sudah, kita serahkan ke lembaga itu. Yang tanggung jawab siapa? Lembaga itu. Lah kalau kita nggak jelas, nggak ada apa-apanya, ini yang kita nanti tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan kalau sudah benar kemasukan yang haram, doa kita tidak dikabulkan. Makanya hati-hati dalam urusan konsumsi ini, Pak, penting banget. Karena itu apa? Dapat menghancurkan doa kita. Yang kedua, faktor eksternal. Apa? Bi'ah. Apa bi'ah? Milieu. Apa milieu? Environment, lingkungan. Lingkungan di situ siapa? Mulai dengan informal. Setelah itu formal dan non formal. Informal dulu mana? Family, keluarga. Penting Pak di situ keluarga itu. Makanya saya katakan bagi mereka yang mungkin masih kumpul dengan mertua, sebaiknya kalau misalnya tidak sejalan, tidak sefikroh, tidak semanhaj, paling tidak walaupun tidak jauh-jauh pisah, jangan serumah, supaya kita dalam mendidik anak tidak diintervensi oleh siapa? Orang tua dan juga mertua. Kadang antara kita anak dan orang tua tidak sefikroh, bahkan kadang kita dengan mertua tidak sefikroh. Kita nggak seneng misalnya dengan tayangan-tayangan TV mainstream misalnya, sementara orang tuanya masih demen lihat TV mainstream. Kira-kira gimana anaknya? Halo? Ya bingung anaknya. Karena kita hidup serumah sementara, dalam satu rumah. Sementara kita berharap TV-nya khusus untuk dakwah. Khusus untuk dakwah. Jadi di situ contoh kecil saja dalam rangka memberikan konsumsi pendidikan, bukan konsumsi makanan, pendidikan. Ini sudah banyak intervensi. Kamu itu sama anak kejam banget, keras banget, masa lihat film gitu aja nggak boleh. Sementara kita tidak mau anak kita terkotori otaknya, pikirannya, hatinya dengan media-media mainstream yang banyak merusaknya. Banyak merusak. Sementara kita pingin di rumah itu nggak ada TV sama sekali karena nggak punya duit. Mending kan bersih. Seperti saya hari ini, mulai dari nikah sampai sekarang anak saya 6, anak saya yang paling besar usia 19 tahun ya, sudah keluar dari SMA. Mulai dari pertama nikah sampai hari ini di rumah nggak ada TV. Yang nggak masalah. Tapi cuman heran saya nggak pernah lihat TV, tapi kok tahu gitu.
Nggak tahu dari mana. Itu aja masih banyak kecolongan. Itu sekarang, kalau sekarang ada HP, ya kan? Dulu tetap aja dia di sekolah ngobrol sama temannya, cerita tentang ini itu. Taunya dari teman di sekolah. Sampai seperti itu. Nah sekarang ada TV yang dakwah, ya. Ada Roja TV, ada Insan TV, ada Wesal TV, ada TV dakwah di seluruh negeri ini banyak. Nah itu yang lisannya tidak ada iklan wanita membuka aurat. Di TV mainstream habis ceramah iklan masuk apa? Sabun. Kalau sudah sabun yang tampil laki atau perempuan? Perempuan lagi ngapain? Paling enggak keluar dari mandi. Kalau enggak sampo, ya kan? Itu kan sudah ngerotori, kelihatan aurat. Rambut wanita aurat, betis wanita aurat, tidak melihat langsung, lihat di TV, sama saja. Itu yang namanya milieu, yaitu apa? Lingkungan. Dan kenapa? Maaf, saya pribadi strength dalam masalah itu. Kenapa? Itu penyebab susah anak menghafalkan Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengadu kepada gurunya Imam Waqi', wahai Imam, hafalanku sekian bait hilang. Kenapa? Karena ternyata apa yang pernah kau lihat diingat-ingat. Ternyata dia sempat, Imam Syafi'i, melihat betis wanita. Itu tidak secara langsung, padahal melihatnya apa? Dari bayangan air. Ada air, itu dilihat di air itu ada betis wanita. Itu membuat hafalannya rontok sekian lembar. Antum lihat betis berapa kali? Makanya Qur'annya nggak hafal-hafal. Ya, bukan di bayangan air, bukan di cermin, langsung lihatnya. Itu contoh. Nah, anak ini masih bersih. Dia mestinya harus lebih awal diisi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebelum diisi dengan yang lain, sebelum diisi dengan lenong, sebelum diisi dengan lodruk, sebelum diisi dengan drakor, sebelum diisi dengan laming apa? Bintang Korea. Pura-pura lu nggak tahu. Sekarang demam Korea di mana-mana. Ya, anak lebih tahu bintang film sinetron, ya, daripada mengetahui siapa sahabat Nabi, ya kan? Mestinya itu dulu yang masuk, para sahabat Nabi, para Nabi. Seperti ini pelajaran para Nabi. Ini harus lebih tahu lebih dulu. Sementara kita lebih awal mengetahui siapa tokoh-tokoh dunia, penemu-penemu, James Watt, Thomas Alva Edison, ya kan? Isaac Newton, ya kan? Lebih tahu Thomas Hobbes, lebih tahu tokoh-tokoh seperti itu, padahal mereka jauh dari Allah daripada para nabi. Banyak yang belum kita tahu. Nabi setelah Nabi Musa ada Nabi Samuel, ada Nabi Hizkial. Kan antum nggak tahu kan siapa Nabi Samuel, siapa Nabi Hizkial, ya kan? Ya itu asing di telinga kita. Nanti akan kita pelajari dalam kitab ini. Siapa Samuel itu, kok namanya saya kayak tetangga sebelah Samuel. Ada itu dalam kitab Qisasul Anbiya. Nah itu yang harus kita pelajari dulu daripada yang lain. Itulah yang maksud saya lingkungan. Maka lebih dulu mana kita invest? Apakah orang lain lebih dulu invest kepada anak kita, ataukah kita dulu yang lebih dulu menginvest ilmu kepada anak kita? Wallahu a'lam. Terakhir dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan ada doa Nabi Ibrahim, ayo jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri di sini kan yang pusat maksud adalah kota Makkah. Iya. Nah, akhir-akhir ini kan kita baru 17 tahun kemerdekaan. Itu sering itu kita mendapatkan di media sosial doa ini dimasukkan ke dalam disandingkan dengan perayaan kemerdekaan. Nah kalau kita lihat kondisi Indonesia kan bukan aman,
ditembak polisi macam, apa boleh bisa doa ini dijadikan disandingkan dengan ucapan-ucapan luar perayaan Islam? Iya. Seluruh doa-doa di dalam Al-Quran itu boleh kita baca, walaupun konteks doanya tidak relevan. Karena doa-doa para nabi itu relevan pada masanya, karena memang spesifik permasalahannya. Tapi seandainya yang spesifik itu kita tarik kepada yang bersifat global, umum, boleh. Karena memang kita mengambil dari keumuman yang terjadi pada saat ini. Contoh doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Misalnya begitu. Wahai Rabb, jadikanlah negeri ini aman. Kalau dulu Nabi Ibrahim yaitu kota Mekah, negeri yang aman. Baladan amina warzuq ahlahu, dan berikanlah mereka rezeki minas samarat, dari buah-buahan. Dan doa ini terkabulkan. Negeri yang paling aman Mekah, ditegakkan syariat Islam. Di sana barang hilang, di sana barang tercecer tidak akan hilang, kecuali yang nyari salah tempat. Padahal barang itu nggak kemana-mana, diamankan. Kalau antum cari benar pasti nggak akan kehilangan. Negeri yang aman, janji Allah sampai akhir zaman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. Pak, Bu, hari ini di Mekah itu nggak ada, Bu, yang tumbuh dari tanaman buah, sama dari zaman dulu. Paling yang tumbuh apa? Kurma. Loh, terus gimana itu caranya memahami doa Nabi Ibrahim? Katanya terbukti bahwa di situ ada rizki buah-buahan. Memang di sana tanaman yang hidup nggak banyak dari buah-buahan, tapi buah-buahan dari manapun bisa di Mekah. Antum cari buah apa saja ada, rambutan ada, mangga ada, salak ada. Cari di mana? Bin Dawud. Cari di Bin Dawud di belakang tempat buah-buahan, ada nggak? Ada. Kan berarti rizki buah-buahan. Yaitu contoh salah satu supermarket besar kan, Bin Dawud. Yang lain-lain supermarketnya masih banyak. Di situ pasti ada konter buahnya, dan buah dari negeri-negeri manapun berkumpul di tempat itu. Itu berarti bukti doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Tapi jangan cari ke Semek, nggak ada. Itu buah ente di sini, ya. Tahu ke Semek? Buah yang pakai bedak tuh. Jadi boleh keumuman dari doa itu kita berdoa untuk negeri ini. Silakan, nggak apa-apa. Tapi masalahnya entah dikabulkan apa enggak bukan urusan kita. Yang penting berdoa. Dengan berdoa saja kita sudah dapat pahala. Perkara dikabulkan atau tidak bukan urusan kita. Kalau seandainya negeri ini sampai kiamat nggak akan pernah baik, nggak masalah. Yang penting berdoa, dan Allah akan menyimpan doa kita. Kalau tidak di sini, akan diberikan di mana? Akhirat. Disimpan doa kita untuk akhirat. Silakan berdoa jadi presiden, boleh. Kalau sekarang di dunia tidak dikabulkan, antum nanti dikasih di akhirat jadi presiden di surga. Ya, siapa rakyatnya? Ya istri-istri antum itu rakyatnya. Karena nggak ada lagi, karena di sana nggak ada anak. Masing-masing dari anak kita akan berdiri sendiri menjadi keluarga-keluarga yang mandiri, yang tidak berkumpul dengan keluarga kita. Enggak, sendiri-sendiri. Karena umur mereka sama semua, 30 sampai 33. Jadi dengan cicit kita nanti sama, dengan buyut canggah waring kita umurnya sama. Ketemu, loh Mbah Waring, tapi sama usianya 33. Dan mereka berdiri sendiri, memiliki tempat-tempat sendiri dengan istri-istri mereka sendiri. Nggak ada anak.
Makanya hakikat keluarga, hakikat rumah tangga itu cuma dua, suami sama siapa? Istri. Itu tok. Di surga cuma itu, nggak ada anak. Walaupun nanti ahli surga pengen punya anak dan Allah beri anak, tapi hanya apa? Nuansa dia mendapatkan anak dimulai ketika dia jima. Saat dia jima itu pengen punya anak, selama dia jima itulah dia merasakan nuansa bahwa istrinya hamil, istrinya melahirkan, istrinya punya anak, anaknya dewasa. Setelah jima selesai, hilang. Itu yang Allah berikan nanti, bukan nanti di sana lahir anak. Enak dong memperbanyak anak di surga, dia nggak perlu beramal di dunia, ya. Ternyata Allah tidak izinkan itu. Di surga tidak ada orang mempunyai anak. Jadi silakan berdoa dengan doa apa saja, ya kan? Mau doanya Nabi Yunus juga boleh, walaupun antum tidak dalam perut ikan. Ikan apa? Masa antum mau masuk ke perut ikan dulu baru berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Kan enggak kan? Silakan doa itu diucapkan bagi siapa saja tentang keumuman doa itu. Apa? Tentang bentuk tobat kita kepada Allah karena kita berbuat zalim. Sebab apa? Nabi Yunus diuji oleh Allah, diperingatkan dengan ujian berat itu karena dia lari dari dakwah, berdakwah ditentang umatnya, ditinggalkan. Udah, gua nggak butuh sama mereka, aku mau pergi dari tempat ini. Diberitahu, diingatkan, nggak mau. Ya udah dia pergi, malah kena musibah, masuk ke perut ikan. Akhirnya dia tobat. Nah silakan berdoa dengan doa itu, nggak nunggu harus masuk ke perut ikan atau masuk dalam kungkungan istri. Baca doa itu, subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya kan? Biar nggak dikuasai oleh istrinya, iya. Baik, yang lain Bu? Saya pikir cukup. Sekarang saya ganti yang bertanya. Sebutkan ciri-ciri, ini untuk ibu-ibu dulu, ciri-ciri domba sebagai pengganti Nabi Ismail. Ngacung, silakan yang ngacung dulu. Ciri-cirinya dombanya gimana? Besar, 2, putih warnanya, 3, matanya bagus berwarna hitam. Terus yang keempat, bertanduk. Yang kelima kurang 1, jenisnya jantan. Ya udah, barakallahu fiik. Ada 5 ciri-ciri yang sudah disebut. Sekarang bapak-bapak, Pak, sebutkan ayat bahwa Nabiullah Ismail diperintahkan untuk berwasiat kepada keluarga agar menegakkan sholat dan zakat. Surat apa, ayat berapa? Ngacung. Bapak-bapak kalau nggak ngacung saya lemparkan ke ibu-ibu. Tar dulu Bu, kasihan bapaknya lagi buka-buka. Apa? Silakan. Surat Al-Baqarah. Bukan. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Ngacung dulu Bapak, ngacung dulu. Ya silakan Pak. Surat 20 132 itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Ismail. Berapa? Maryam 55 100. Barakallahu fiik.
Dah habis, cuman 2. Ya. Baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.